Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di channel Iman BP. Hari ini kita akan bercerita tentang hari pertama di bulan Ramadan. Tentunya di tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Ramadan kali ini mungkin berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan kali ini bagi saya mungkin adalah hal yang pertama di mana Ramadan kali ini ada di tengah pandemi COVID-19. Yang mungkin bagi sebagian banyak orang belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Banyak sekali perbedaan yang terjadi. Banyak sekali hal-hal yang seharusnya ada namun tiada sekarang. Kemarin beberapa hari yang lalu atau tepatnya kemarin hari pertama bulan Ramadan, saya membuat postingan berupa foto ya. Jadi saya memfoto kondisi Masjid Kampus UGM ketika saatnya kita harusnya melaksanakan sholat tarawih. Nah, kemudian saya posting di status WA saya dan juga di story Instagram. Kemudian saya bikin caption, bagaimana perasaanmu? Mungkin bagi sebagian banyak orang yang tentunya sering datang ke Masjid Kampus UGM untuk melaksanakan sholat tarawih ataupun buka bersama, tentu postingan ini akan sangat-sangat menyentuh hati mereka. Bagaimana tidak, masjid yang biasanya ramai, apalagi ketika hari pertama bulan Ramadan ini, tiba-tiba mendadak sepi seperti ini. Nah, kita cek aja nih. Ini dari adik saya, dari angkatan 19. Dia mereply story saya dengan emot atau stiker sedih. Ya mungkin ini cukup menyedihkan ya bagi kita semuanya, karena kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid yang megah ini. Ya kemudian juga ada dari adik saya juga. Dulu dia adalah pasukan gelanggang yang kita tahun lalu mengadakan kegiatan Ramadan di gelanggang. Ya salah satunya kita tarawih. Dan sekarang kita udah nggak bisa tarawih di sana lagi. Yang pertama karena gelanggang memang sudah ditutup. Yang kedua memang kita nggak boleh ngadain acara tarawih ataupun acara yang mengumpulkan banyak massa. Jadi ya kita nggak ada hektik-hektik lagi buat ngurusin itu. Yang terus ini dari teman saya atau lebih tepatnya partner saya di Ramadan di kampus tahun lalu, ya dia sampai mereply 3 kali story saya dan bilang sedih banget liatnya sambil pakai emot nangis lagi ya. Ya ini memang kita merasa sangat sedih dengan keadaannya saat ini, karena hal-hal yang seharusnya bisa kami lakukan tiba-tiba gak bisa kami lakukan. Tahun kemarin kami masih bisa tarawih bareng ya, masih bisa buka bareng. Tiba-tiba tahun ini semua keadaan menjadi berubah. Gak ada semua itu, gak ada semua kegiatan-kegiatan itu. Ya kemudian juga ini dari kakak saya di JS juga ya. Wah, seri tenan ya man, saya kuat anak JS ya mas. Insya Allah kami akan coba untuk kuat untuk menjalani hal ini. Tapi ini tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap mensyiarkan dakwah Islam di UGM ini. Ya, kami tetap menjalankan semua program-programnya. Yang bisa dialihkan ke online dialihkan, yang nggak bisa ya sementara kita tiadakan, seperti itu. Kemudian ini dari salah satu sesepuh juga yang mungkin udah lama sekali di UGM dan juga udah lama untuk menghuni maskam UGM juga. Ya beliau menjawab sedih banget gitu loh, walaupun emotnya nggak jelas tuh itu emot sedih atau emot sedih agak ketawa gitu ya. Yang beliau juga minta fotonya, kebetulan saya kasih ketika saya taraweh, karena saya taraweh mandiri ya di pojokan maskam gitu, di gelap-gelapan supaya nggak kelihatan sama orang lain, sehingga nanti kalau misalnya ada orang lain yang lihat dia nggak nyambung jadi jamaahnya kayak gitu ya. Ini ya Allah, saya juga sedih sebenarnya melihat kondisi yang ini. Ya kemudian ini dari teman saya juga ya,
kebetulan dia memang sekarang lagi pulang kampung di desa. Katanya di sana juga sepi, nggak ada taraweh ya, sepi sunyi ya. Jadi nggak cuma di sini aja, di hampir semua tempat ya, baik di kampung maupun kota, semuanya sepi karena masjid dianjurkan nggak boleh mengadakan atau bahkan dilarang mengadakan sholat taraweh berjamaah karena itu salah satu kegiatan yang mengundang kerumunan. Alhasil ya kayak gini kondisinya ya. Kemudian ini dari adik saya ya, dia memang orangnya agak sensitif sekali dengan keadaan-keadaan yang menyedihkan gitu ya. Ya salah satunya sedih banget mas, gak iso taraweh, gak bisa taraweh ya. Kemudian saya kasih stiker semangat gitu ya, tapi dia masih nanya lagi, mas kam ada taraweh nggak ada. Kita tarawehnya mandiri di pojokan maskam supaya nggak kelihatan sama orang lain, karena memang kita nggak boleh buat ngadain ya, supaya kami juga berupaya juga untuk berkontribusi terhadap negara, terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 terutama melalui masjid ya. Kami berharap bahwa masjid bukan menjadi tempat penularan virus COVID-19 ya. Kami tetap berharap masjid tetap menjadi tempat yang suci, tempat yang tidak menjadi pusat penyebaran COVID-19. Kemudian ini dari teman saya juga, dari Siva Mak Sosmas ya. Kebetulan di JS kita sama-sama di Sosmas. Kita berusaha bersama untuk gimana caranya berkontribusi terhadap masyarakat secara langsung ya. Ya, dia nanya nih, man ada akhwatnya enggak ya? Enggak ada lah, orang enggak ada taraweh. Ya, jadi tadi sehabis sholat isya jamaah bubar. Ya, sembari menunggu jamaah bubar, baca tilawah dulu sebentar, kemudian baru sholat taraweh nunggu bubar kayak gitu. Ya, ini saya sama Siva juga masih ada project sekarang di dusun binaan kita ya, di Kulon Progo. Kita sedang melakukan menggalang donasi untuk kegiatan yang ada di sana. Salah satunya adalah karena di sana sekarang sedang lockdown ya, jadi ada beberapa hal-hal yang dibutuhkan. Salah satunya adalah hand sanitizer ya, ada disinfektan, ada logistik juga untuk kebutuhan yang menjaga portal, sehingga memang di sana sekarang butuh bantuan gitu. Kemarin kita habis dari sana untuk ngecek kondisi, ngecek keadaan, memang di sana kondisinya memang membutuhkan, sehingga kita perlu untuk adakan kegiatan hal tersebut. Nah, mungkin itu sedikit cerita dari teman-teman saya ya, yang cukup merasa sedih dengan kondisi yang sekarang ini. Walaupun memang kita tetap harus ya melaksanakan bulan Ramadan ini dengan penuh hal-hal yang sifatnya esensial ya. Karena mungkin barangkali keramaian-keramaian yang terjadi di sebelum-sebelumnya itu hanyalah sekitar samarak bulan Ramadan. Tapi yang paling penting adalah kita mengejar esensinya. Dan dua hal yang paling nikmat dalam hidup saya yang sudah pernah saya alami, yang pertama adalah merasakan indahnya buka bersama. Yang kedua adalah nikmatnya rakaat terakhir di sholat tarawih. Jadi mungkin ini sangat memukul kondisi psikis kami, sehingga perlu sekali untuk kita saling menguatkan satu sama lain bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang kita jadikan sebagai salah satu waktu ya yang kita gunakan untuk memodel diri kita supaya menjadi diri yang lebih baik di kemudian hari. Mungkin itu cerita Ramadan di sesi kali ini. Kita tunggu cerita-cerita selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.